Ada satu pertanyaan yang berakar banget di kepala gua. Kok bisa ya orang-orang India itu banyak banget yang jadi pemimpin perusahaan besar di dunia? Nama-nama kayak Sundar Pichai, CEO Google, Satya Nadella, CEO Microsoft, sampai Arvind Krishna, CEO IBM. Udah nggak asing lagi ya kan nama-nama itu. Mereka itu udah kayak role model sukses dari pendidikan dan teknologi di sana. Sementara itu di Indonesia, kita masih sibuk ngejar biar pendidikan kita dan skill tenaga kerja kita bisa lebih baik. Padahal kalau dilihat-lihat, latar belakang Indonesia dan India itu mirip banget ya kan? Jadi kenapa sumber daya manusia di India itu bisa lebih tinggi daripada Indonesia? Nah, kalau di Indonesia, kayak bisa dibilang kita tuh lagi di fase-fase yang nge-stuck. Di video kali ini gue bakal bahas dan bongkar habis perbedaan dan persamaan dari sumber daya manusia ini. Mulai dari potensi hingga masalah-masalah yang bakal kita hadapi. So, tonton video ini sampai habis. India sama Indonesia itu sering banget dibandingin. Sama-sama negara berkembang dan populasinya besar dan punya tantangan yang sama, yaitu kemiskinan dan infrastruktur. Tapi ada yang bikin beda banget nih dari cara mereka memanfaatkan potensi ini. India punya lebih dari 1,4 miliar penduduk. Nah, kebanyakan dari mereka kerja di sektor teknologi. Hebatnya, India berhasil bikin populasi mereka tuh menjadi aset, bukan beban. Bayangin aja nih, India itu rajanya ekspor tenaga kerja terampil di dunia, khususnya di bidang teknologi. Sedangkan di Indonesia, dengan populasi 280 juta orang, kita masih berjuang sama pemerataan pendidikan dan infrastruktur yang enggak merata. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah bilang nih, baik Indonesia maupun India diramal jadi dua negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Bahkan menurut artikel The Economist yang berjudul Asia, The Greatest Rise, kedua negara ini sedang berlomba menciptakan cara baru untuk jadi kaya di tengah dunia yang penuh masalah, mulai dari geopolitik hingga krisis energi. Tapi pertanyaannya, kenapa SDM India bisa berkembang begitu pesat? Jawabannya ada di sistem pendidikan mereka. Gue yakin semua dari kita itu tahu pendidikan itu kayak pondasi buat sumber daya manusia yang berkualitas. Contohnya di India, ada Indian Institute of Technology atau disingkat IIT, tempat di mana orang-orang belajar. Buat masuk IIT aja, pelamarnya harus bersaing sama jutaan orang lain. Bayangin aja, tingkat seleksinya itu cuma 1%. Dari situ lahir orang-orang yang nggak cuma jago, tapi juga siap banget nih buat bersaing di dunia kerja global. Di Indonesia kita juga punya universitas kayak ITB, UI, atau UGM yang nggak kalah keren. Tapi masalahnya kurikulum kita tuh masih terlalu teoritis dan kurang nyambung sama kebutuhan industri global. Ditambah lagi kemampuan bahasa Inggris kita tuh masih kurang kalau dibandingin sama India. India punya sekitar 125 juta orang yang lancar bahasa Inggris, jadi mereka lebih mudah masuk pasar global. Hal yang menarik dari pendidikan India adalah mereka punya budaya kompetisi yang gila-gilaan. Orang-orangnya itu terus berusaha biar jadi yang terbaik. Sedangkan di Indonesia, sistem pendidikan kita tuh masih lebih fokus ke asal lulus daripada kompetisi yang sehat. Nah, dari sini kita bisa simpulin kalau misalkan pendidikan kita harus nge-push teknologi, inovasi, sama penguasaan bahasa global. Itu yang bakal bikin SDM kita lebih bersaing. Kemudian ngomongin soal kebiasaan, India tuh unik banget. Kota kayak Bengaluru tuh chaos banget aslinya. Lalu lintasnya parah, polusi di mana-mana, bahkan kriminalitasnya pun tinggi. Kalau dibandingin sama Jakarta, rasanya tuh kayak ya di sini masih satu vibe. Tapi yang bikin beda, meskipun lingkungan mereka tuh penuh tantangan, orang India tetap fokus sama pengembangan diri dan karir mereka. Orang India tuh rajin baca buku, ikut kursus online, pokoknya upgrade skill terus. Sementara di Indonesia, kebiasaan baca kita tuh masih perlu banget ditingkatin lagi. Ini nunjukin kalau mentalitas masyarakat kita punya pengaruh besar buat kualitas sumber daya manusia. Kemudian industri IT di India bahkan nyumbang 7,7% dari GDP mereka dengan nilai teknologi mencapai 194 miliar dolar di tahun 2023. Gila kan? Ekosistem ini bikin lulusan universitas langsung bisa masuk ke industri global. Indonesia sebenarnya nggak kalah kok, kita punya ekosistem startup kayak Gojek sama Tokopedia. Tapi kontribusi teknologi ke GDP kita masih kecil banget kalau dibandingin sama India. Bahkan startup kita juga masih fokus sama pasar lokal. Jadi peluang saing di level internasional belum bisa maksimal. India sukses banget tuh karena mereka harus berinovasi buat pasar global. Dan lagi-lagi penguasaan bahasa Inggris jadi kunci mereka. Ini bikin mereka gampang banget kolaborasi sama perusahaan multinasional dan bikin jaringan global yang kuat banget. Ngomongin India nggak bisa lepas dari sistem kasta mereka. Tradisionalnya, masyarakat mereka dibagi jadi Brahmana, Ksatria, Waisya, sama Sudra. Ada juga Dalit yang dibilang kasta paling rendah. Meskipun sering dibilang menghambat, di sektor teknologi, kasta ini justru lebih meritokratis. Bahkan orang dari kasta rendah yang sukses banget nih di bidang teknologi.
Di Indonesia meskipun kita nggak ada kasta, tapi hambatan sosial sampai ekonomi nggak kalah berat. Banyak banget orang yang berbakat tapi kesempatannya terhambat karena akses pendidikan atau ekonomi yang terbatas. Tantangannya adalah gimana kita bisa bikin sistem yang lebih inklusif supaya semua orang punya peluang yang sama buat sukses. India ngajarin kita kalau mau punya SDM yang berkualitas, kita butuh pendidikan yang oke, budaya kerja keras, dan ekosistem teknologi yang mendukung. Tapi pelajaran ini nggak bisa cuma jadi teori, kita juga harus ambil aksi. Apa aja yang kita bisa lakuin? Yang pertama, perbaiki kualitas pendidikan, fokus ke teknologi, inovasi, dan juga relevansi pasar global. Yang kedua, dorong penguasaan bahasa Inggris. Ini adalah kunci buat bersaing di tingkat internasional. Yang ketiga, bangun ekosistem teknologi yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan pertumbuhan startup harus lebih digenjot. Indonesia punya semua potensi jadi negara dengan SDM kelas dunia, tapi kita harus mulai dari sekarang. Jadi, India dan Indonesia itu sama-sama punya potensi luar biasa, meskipun pendekatannya berbeda. Nah, kita bisa belajar banyak dari India dengan pendidikan yang lebih baik, ekosistem yang mendukung, dan semangat yang lebih keras. Indonesia pasti bisa ngejar. Pertanyaannya, kapan kita mau mulai? Karena masa depan itu nggak nungguin siapapun. Jadi, mungkin kita bisa mulai dari sekarang.